Halo, assalamualaikum. Selamat datang di 81 Channel. Di video kali ini aku bikin dadar gulung ya teman-teman. Dadar gulung isi pisang coklat. Ini enak banget. Untuk bahannya, untuk bahan kulit dadar gulung ya teman-teman. Ini kita siapkan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, lalu tapioka, telur, coklat bubuk, serta nanti kita tambahkan santan, garam, dan air sebanyak 500 ml. Nah, ini dia bahan untuk bikin kulit dadar gulungnya. Pertama kita siapkan wadah, lalu kita tuang tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai segitiga biru sebanyak 230 gram. Lalu kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya kita masukkan coklat bubuk sebanyak 20 gram atau setara 3 sendok makan. Nah, ini kita ayak dulu coklat bubuknya. Nah, ini banyak yang menggumpal ya teman-teman. Ini kita ayak. Nah, ini udah diayak. Selanjutnya kita masukkan seperempat sendok teh garam. Selanjutnya bahan kering ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Nah, ini bahan keringnya udah tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan 1 butir telur. Lalu kita tambahkan 1 saset santan instan. Ini ukuran 65 ml. Selanjutnya kita masukkan air, ini 500 ml air ya teman-teman. Kita masukinnya bertahap, bergantian ya. Setelah dimasukkan air kita aduk-aduk. Nah, ini kita masukkan semuanya airnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk. Nah, selanjutnya untuk memastikan nggak ada tepung yang menggumpal, nggak ada tepung yang bergerindil, ini kita saring ya teman-teman. Kita siapkan wadah, lalu kita saring adonannya. Nah, ini adonannya udah licin ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan pan. Di sini aku pakai pan ukuran 20 cm. Ini kita olesin tipis-tipis dengan minyak goreng pakai tisu ya teman-teman. Nah, ini kalau pannya udah panas, kita masukkan 1 centong sayur ya teman-teman. Lalu kita tipisin seperti ini. Ini kita gunakan api sedang. Kalau apinya terlalu kecil nanti nggak membentuk pori, tapi kalau apinya terlalu besar nanti cepet gosong, adonannya belum mateng gitu ya teman-teman. Jadi kita gunakan api sedang. Nah, ini kita tunggu hingga matang. Ini pinggirnya udah mulai melupas ya teman-teman. Ini udah mau matang. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Lalu kita tempatkan di wadah. Selanjutnya kita ulangi lagi. Kita olesin tipis-tipis pakai tisu ya. Kita olesin minyak pakai tisu. Lalu kita tuang 1 sendok sayur. Ini kita tipisin seperti ini.
Nah, ini udah mulai matang ya teman-teman, pinggirnya udah ngelupas. Selanjutnya kita cetak hingga selesai. Nah, ini satu resep nih jadinya lumayan banyak ya teman-teman. Selanjutnya untuk isiannya di sini aku pakai pisang kepok ya teman-teman. Boleh pakai pisang raja atau pisang yang lainnya. Ini karena ukuran pisangnya kecil, jadi satu buah pisang ini aku belah jadi dua seperti ini. Setelah itu kita matengin dulu, kita siapkan margarin, lalu kita masukkan pisangnya. Nah, ini sambil dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau kira-kira udah mateng, ini udah siap untuk isian ya teman-teman. Nah, ini kulit dadar gulungnya sudah siap, pisangnya juga sudah siap. Lalu untuk isiannya kita tambahkan coklat. Ini aku pakai selai coklat ya teman-teman, boleh diganti glaze coklat. Nah, untuk ini bentuknya yang bagian licin aku taruh dalam ya teman-teman, yang berpori di bagian luar. Pertama kita isiin pisang, lalu ini ditimpa pakai selai coklat. Selanjutnya kita lipat seperti ini ya teman-teman. Lalu kita gulung. Nah, ini mudah banget ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi sekali, kita tambahkan pisang, kita kasih coklat, lalu kita lipat. Selanjutnya kita gulung. Nah, ini yang berpori di luar ya teman-teman, bagus sekali. Nah, ini dia isian pisang coklatnya teman-teman. Ini enak banget, manis, dan ada pisang yang udah matang tuh, pokoknya beda ya rasanya. Nah, semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat datang di Lepas Satu Channel. Di video kali ini yuk kita bikin dadar gulung ya teman-teman. Dadar gulung berpori. Ini isi unti kelapa putih. Pertama kita bikin untinya dulu ya teman-teman. Kita siapkan 80 gram gula pasir, lalu kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh diganti dengan vanili yang cair. Lalu kita tuang 100 ml air. Nah, ini selanjutnya diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu kita tambahkan kelapa. Ini kelapa muda ya teman-teman, kelapa setengah tua yang udah dibersihkan ya, jadinya warnanya putih bersih. Lalu ini kita aduk-aduk, kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini kita masak sampai matang ya teman-teman, sampai airnya itu asat. Nah, ini kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Nah, ini kalau udah mateng, sudah mau tanak itu menggumpal ya teman-teman, agak-agak menggumpal gitu. Nah, ini udah siap untuk isian ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Sekarang untuk bahan kulitnya kita siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram, tepung tapioka 2 sendok makan. Selanjutnya gulanya 1,5 sendok makan. Kita tambahkan juga nanti telur 1 butir. Lalu nanti kita tambahkan juga minyak goreng. Bahan lainnya ini ada vanili bubuk, garam, serta nanti ini kita masukkan juga nanti ada santan 65 ml. Ini pewarna taro ya teman-teman, warna ungu. Lalu airnya 500 ml. Sekarang siapkan wadah, kita tuang-tuang ya yang tadi tuh.
tepung terigu 250 gram, ini pakai segitiga biru, protein sedang ya teman-teman. Lalu kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1,5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu kita masukkan santan 1 saset ukuran 65 ml. Selanjutnya kita tambahkan minyak gorengnya 1,5 sendok makan. Selanjutnya ini 1 butir telur kita kocok lepas dulu. Setelah dikocok lepas, kita campurkan ke tepung. Lalu kita masukkan airnya. Ini kita masukkan setengahnya dulu ya teman-teman. Setelah itu diaduk-aduk. Kita masukkan lagi airnya. Total airnya 500 ml ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan pewarna, nih pakai pasta taro. Boleh diganti dengan pewarna ungu atau sesuai selera ya teman-teman, secukupnya. Nah, ini kalau udah dikasih pewarna, selanjutnya ini akan kita saring. Untuk memastikan nggak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah benar-benar halus ya teman-teman, udah disaring. Selanjutnya kita siapkan pan, ini pakai pan ukuran diameter 20 cm. Ini kita tunggu pannya panas. Selanjutnya kita kasih minyak goreng pakai bantuan tisu ya teman-teman. Sebelum dituang, ini adonannya kita aduk-aduk dulu. Nah, ini kita tuang secukupnya ya. Lalu kita ratakan seperti ini. Kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu hingga matang. Selanjutnya kita ulangi lagi, kita olesin lagi pakai tisu ya, minyak goreng ini. Kita olesin pakai tisu. Selanjutnya kita tuang lagi, kita ratakan ya teman-teman. Ini masih pakai api sedang cenderung kecil. Kita tunggu hingga matang, lalu kita bikin ya semuanya sampai selesai. Ini udah jadi semuanya ya teman-teman, dan untinya udah dingin. Nah, ini lentur ya teman-teman, nggak gampang sobek. Nih lihat ah. Sekarang kita isiin unti yang bagian kasar yang berpori, nih taruh di luar. Lalu kita tambahkan 1 sendok unti, terus digulung seperti ini.
Nah, ini satu resep jadinya 22 biji ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita lakukan hingga selesai. Nah, ini dia dadar gulung ungu isi unti kelapa putih ya teman-teman. Ini enak, lentur, dan bikinnya mudah ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.